Pemirsa, apa yang mendasari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menggugat balik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dengan ganti rugi material Rp0,5 dan imaterial Rp2 triliun. Kita bahas pemirsa bersama Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia yaitu Kiai Haji Anwar Abbas dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat sore Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tisha. Selamat sore Pak Kiai. Ya, pertama saya ke Kiai Anwar Abbas terlebih dahulu. Kiai, bisa dijelaskan kenapa Bapak dan juga tim kuasa hukum menggugat balik Panji Gumilang? Karena merasa kesalkan dengan Panji Gumilang atau mungkin ada hal lebih dari itu yang harus diperjelas, Pak? Ya, kalau masalah itu terus terang yang bisa menjawabnya adalah penguasa hukum saya ya. Ya, saya sudah mempercayakan kepada penguasa hukum saya apa kira-kira yang dilakukan yang terbaik gitu kan. Dan kalau seandainya kata pengacara saya menggugat balik ya silakan ya, dan kalau seandainya tidak menggugat balik ya silakan. Saya berikan kuasa kepada mereka untuk melaksanakan tugas ini gitu, penyelesaian masalah ini. Tapi Pak Kiai, kami ingin tahu pertimbangan lebih lanjut karena kasus ini sepertinya begitu pelik, bukan hanya lembaga tapi juga personal ke personal antara Panji Gumilang versus Anwar Abbas, ini jadi judulnya Pak Kiai. Saya rasa ya kalau bagi saya tidak terlalu bermasalah ya. Kan ini asal muasalnya kan adalah ada TikTok ya yang menyatakan bahwa ya saya komunis, kan begitu kata Pak Panji Gumilang dalam TikTok tersebut gitu kan ya. Dan 2 hari atau 1 hari sebelum saya wawancara dengan TV One, itu juga sudah ada beberapa media yang menyiarkan dan memberitakan gitu kan. Dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni saya diwawancarai pagi ya, itu siangnya saya lihat banyak sekali media-media tanggal 16, 17, 18, juga 19, dan juga ada kalau nggak salah tanggal 20, itu yang menyatakan bahwa Panji Gumilang menyatakan saya komunis gitu kan, dan itu tidak merujuk kepada saya tampaknya. Kalau saya baca gitu, itu tidak ada yang merujuk ke saya, ke ucapan saya. Jadi mereka mengakses dan merujuk kepada TikTok yang banyak beredar. Karena di tanggal 15 1 hari saya sebelum diwawancara oleh TV One, itu banyak sekali teman-teman saya yang bilang, ini bagaimana nih Pak Anwar Abbas, ini kok Pak Panji Gumilang ini terus sekali mengucapkan kata-kata kontroversial apa? Saya bilang contohnya, ya beliau menyatakan saya komunis gitu kan. Ya sebagai orang yang ya Pancasila, tentu saya terus terang harus bersikap ya. Kalau ada orang di negeri ini yang menyatakan dia komunis ya, apalagi dia seorang pemimpin gitu ya, tentu saja ya paham dia adalah komunisme dan ideologi dia adalah komunisme. Nah, kalau ada orang di negeri ini yang dia itu adalah pemimpin menyatakan dia adalah pahamnya komunisme dan ideologi adalah komunisme, pertanyaan saya, sesuai nggak itu dengan ketentuan yang ada dalam falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang? Kan tidak sesuai kan? Sesuai nggak itu dengan hukum dasar yang berlaku di negeri ini? Ya kan tidak sesuai kan? Apalagi di dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu ya. Jadi berarti ya bagi saya kalau seandainya benar saudara Panji Gumilang menyatakan dia komunis ya, ya berarti ya paham dan ideologi beliau ya nggak sesuai dengan paham dan ideologi yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia gitu kan. Oleh itu kalau ada orang negeri ini yang mengembangkan paham dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya menurut saya ya harus dipersoalkan gitu ya, harus dihentikan. Apalagi misalkan ya ingin membuat negara gitu ya, negara Islam Indonesia ya, ya terus terang bagi saya ya sesuai dengan sikap dan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia yang memandang negeri sebagai Darul Misak ya. Itu sebuah negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan. Kita sudah sepakat bahwa bentuk negara kita adalah republik ya, kemudian falsafah bangsa kita adalah Pancasila, dan hukum dasar kita adalah Undang-Undang 45. Bila ada pihak-pihak yang berusaha untuk
merubah bentuk negara ini, kemudian juga mengganti falsafah bangsa ini, atau mengganti undang-undang dasar yang ada di negeri. Ya, saya terus terang saja secara pribadi ya, tidak bisa terima gitu ya. Saya secara pribadi akan tolak gitu. Karena bagi saya, dalam pandangan saya pribadi ya, bila falsafah bangsa kita ini sudah kita ganti dengan falsafah yang lain, maka tunggulah ya, negerinya akan hancur dan akan porak-poranda. Oke. Pertanyaannya, mau nggak saya negeri porak-poranda? Ya tidak mau dong saya. Gitu. Ya, Pak Kiai, ini kan tadi Pak Kiai mengatakan menggugat balik karena berdasarkan dengan kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum. Nah, menurut kuasa hukum, apa intensinya untuk melayangkan kembali gugatan balik kepada Panji Gumilang, Pak Kiai? Saya tidak mengerti masalah hukum ya. Mungkin barangkali itu bisa ditanyakan kepada pihak pengacara saya ya. Tapi yang jelas ya, kalau saya baca itu kan Panji Gumilang kan juga menyatakan dirinya telah dirugikan secara material dan imaterial gitu ya. Secara material dia menggugat saya Rp1 dan kemudian secara imaterial karena nama baiknya sudah dirusak begitu kata beliau ya. Dia minta diganti rugi berapa 1 triliun ya. 1 triliun. Mungkin barangkali para pengacara saya juga menganggap ini telah perusakan terhadap nama baik saya gitu, baik sebagai pimpinan di Majelis Ulama Indonesia ataupun di pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Mungkin juga beliau menganggap ya ini perlu dilakukan penuntutan balik gitu kan ya. Ya oleh karena itu menurut saya persoalan ini bisa berpanjang, direntang bisa panjang, dipotong bisa pendek ya. Ya bagi saya tergantung, dan saya siap untuk menghadapi ya. Mau diperpendek silakan, mau diperpanjang silakan. Saya siap secara pribadi ya, saya siap untuk menempuh. Pak Kiai, sekalipun apa yang dilontarkan oleh Pak Kiai Anwar Abbas itu berdasarkan potongan viral di media sosial soal komunis itu dan dibantah sama tim kuasa hukum dari Panji Gumilang. Mungkin tidak Pak Kiai ada ruang klarifikasi, mediasi antara Panji Gumilang dan juga Kiai Haji Anwar Abbas itu terjadi? Karena kami lihat sampai sekarang sepertinya kedua pihak masih bersikukuh. Ya makanya bagi saya terserah. Dalam ini kebetulan orang Minangkabau ya. Di situ ada filosofi begini. Direntang bisa panjang, dipotong bisa pendek ya. Tinggal sekarang memilih. Saudara Panji Gumilang akan memilih memperpendek atau memperpanjang. Kalau dia pilih memperpendek, saya terima. Kalau dia pilih memperpanjang, ya saya hadapin. Tidak masalah itu bagi saya ya. Sebagai orang yang sudah sama-sama berumur dengan beliau ya bagus juga lah mungkin barangkali sebagai pelajaran bagi bangsa ini ya. Bagi saya ya mungkin barangkali ya kalau seandainya beliau ingin memperpanjang ya silakan, saya siap hadapi. Tapi kalau beliau ingin juga memperpendek, saya juga siap untuk menerima tawaran itu gitu. Terserah beliau saja. Ya. Baik, sekarang saya menuju ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, pandangan Prof. Ibnu ini ada 2 poin. Yang pertama adalah soal gugatan balik yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum dari Kiai Anwar Abbas kepada Panji Gumilang dan juga membuka, tampaknya kalau dari bahasa Kiai Anwar Abbas tadi, membuka peluang untuk bermediasi tergantung dengan Panji Gumilangnya. Bagaimana pandangan dari Prof. Ibnu? Ya, gini Mbak Tisa. Jadi gini, namanya perkara perdata itu perkara pihak. Jadi betul Pak Kiai tadi, direntang bisa panjang, dipendek juga bisa. Artinya apa? Sebetulnya ini adalah PMH itu apa sih Mbak? Kita kembali ke aspek hukumnya dulu. Satu, ada suatu perbuatan. Perbuatan itu melawan hukum. Melawan hukum itu luas loh. Tidak hanya tertulis, tapi juga rasa, kesopanan yang ada pada diri. Dan dari perbuatan tersebut ada suatu kerugian yang timbul. Nah pertanyaannya, Pak Panji juga merasa rugi, Pak Abbas juga merasa rugi. Jadi sama-sama, karena itu rasa yang ada pada diri masing-masing yang tidak tertulis dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana atau perdata. Oleh karena itu dalam perkara ini itu bisa pendek, bisa panjang. Oleh karena itu seandainya Mbak hari ini tadi datang, prinsipalnya itu misalkan Pak Panji Gumilang datang, ya kan? Kemudian Pak Abbas tadi sudah datang, kemudian MUI datang. Nanti dalam peradilan itu ada mediasi. Udahlah damai. Ini kan karena suatu informasi yang sepotong, yang sehingga menjadikan ada suatu salah persepsi yang mengakibat berkepanjangan. Selesai Mbak.
Jadi betul Pak Abbas tadi, kalau sudah selesai maaf ya sudah tutup. Kan gitu. Nah, dalam konteks hukum di sini nanti pengadilan negeri punya tiga waktu. Mudah-mudahan besok tanggal 2 itu datang. Sehingga dari MUI datang, Pak Abbas juga datang, Pak Panji Gumilang juga datang. Prinsipalnya. Karena apa? Memang betul dikuasakan. Tapi kalau prinsipnya datang, bisa saja, bisa juga tidak sependapat dengan kuasa hukumnya, udahlah selesai. Kita damai Pak Abbas, kita Panji, udah kita demi bangsa dan negara. Selesai, clear. Nah, ini yang kita lakukan, yang dalam hukum perdata itu seperti oleh karena itu betul sekali dipanjangkan juga bisa, disedikitkan juga bisa. Senin tanggal 2 selesai juga bisa. Itu konteks hukum dalam perbuatan melawan hukum yang diantara para prinsipalnya sudah ketemu, udah oke, selesai. Itu Mbak. Prof Ibnu, dari isi gugatan ini masuk akal nggak Prof? Yang satu meminta kerugian karena kerugian material dan imaterial minta 1 triliun. Dan dari Pak Kiai mengalami kerugian yang sama, material dan juga imaterial 2 triliun rupiah. Apakah ini substansinya patut dipertanyakan hanya untuk bagian dari mempertebal aspek hukumnya atau seperti apa Prof Ibnu? Iya, ya tidak masuk akal. Rasanya seperti apa sih kan gitu? Tidak masuk akal. Gugatan itu nggak masuk akal. Sekarang pertanyaannya material 1 rupiah. Kemudian kemarin adalah 5 rupiah. Saya kira nggak masuk akal ini. Kalau memang gugatan itu betul-betul merefleksikan terhadap dirinya, ya secara konkret dong. Makanya dalam hukum itu, kalau kerugian-kerugian yang material itu betul-betul yang bisa dibuktikan secara nyata, secara real, secara akuntabilitas. Nah, konsep kerugian imaterial itu Mbak Tisa rasanya beda. Pak Abbas juga apalagi sebagai tokoh juga beda, Pak Panji juga beda. Ini sangat subjektif sekali. Sehingga dalam hal ini sebetulnya dalam menggugat terhadap imaterial yang kalau kita lihat dalam perkara-perkara perdata itu tidak substansial. Substansialnya ketemu selesai ya sudah. Karena itu bagian dari kalau istilah hukum itu ya ayo sama-sama. Saya juga rugi, sudah rugi. Karena di belakangnya itu dari perbuatan itu ada suatu kerugian. Kerugian siapa? Nama baik yang bersangkutan. Baik Pak Panji, baik Pak Abbas. Pak Panji sebagai tokoh pesantren, Pak Abbas juga sebagai ketua MU, tokoh Muhammadiyah, kan sama-sama rugi. Bagaimana menilainya? Nggak ada itu, Mas. Gitu. Jadi kalau dilihat sebetulnya apa sih goals-nya dari Panji Gumilang ini menggugat sampai triliunan rupiah? Ya, counter attack. Ini sebetulnya saling balas-membalas. Jadi sebetulnya makanya nanti ketemu satu tahap atau 2 tahap dalam mediasi selesai. Sebab kalau panjang bisa panjang nanti pembuktiannya. Baik pembuktian tadi sampaikan, TikToknya kan potongan. Sekarang dari TikTok itu ada rasa melawan hukum sengaja atau tidak? Karena dalam konsep unsur perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan, dan perbuatan itu memberikan kerugian, perbuatan dan kerugian itu menimbulkan akibat yang bersangkutan menjadi rugi. Nah, sekarang kerugiannya berapa? Kan sulit sekali, Mbak. Pak Abbas juga bisa menentukan sendiri, Pak Panji juga menentukan sendiri. Konteks real sebagai imaterial nggak ketemu di sini nanti. Gitu. Prof Ibnu, tapi yang digugat oleh Panji Gumilang bukan hanya secara personal, lembaganya juga digugat, Majelis Ulama Indonesianya. Ini apakah make sense dari sisi hukum atau dianggap tidak masuk akal juga? Dalam konteks masuk akal tidak masuk akal, kita nanti dalam suatu pembuktian. Karena begini nanti, dilihat subjek hukum itu kapasitasnya apa? Oh, sebagai lembaga memberikan suatu kebenaran. Jadi bukan masing-masing lembaga secara pribadi, tapi ada subjek hukum bertanggung jawab atas tindakannya. Sehingga dalam hal ini ya, MUI memang kewenangannya di sana. Tugasnya ada seperti itu. Pak Abbas sebagai tokoh juga seperti itu. Pak Panji demikian juga sebagai tugas dalam pesantrennya juga seperti itu. Tapi permasalahannya ada potongan yang mana yang menjadikan ada misleading di dalam komunikasi ini sehingga menjadikan permasalahan hukum. Disitulah nanti kalau memang tadi dikatakan berkepanjangan, ya hukum itu harus jelas, bukti itu harus terang. Bagaimana terangnya? Ya bisa panjang nanti Mas, bukti-bukti yang ada. Ini kalau memang masing-masing pihak tidak mau menyelesaikan dalam satu singkat, udah damai selesai, sesama orang Islam, sesama tokoh, ya bisa berpanjang-panjang lagi tadi seperti Pak Abbas tadi.
Ya, Prof. Hipnu, kita tahu lah bahwa MUI ini menjadi salah satu ahli yang dimintai fatwanya begitu ya dalam kasus Panji Gumilang ini. Kalau kita lihat kasus Panji Gumilang juga tetap jalan di Barreskrim, kemudian juga ternyata proses hukum gugatan ini juga berjalan di pengadilan. Prof. Hipnu melihatnya akan seperti apa ini? Efeknya akan seperti apa? Nah, inilah makanya dalam ilmu hukum itu ada prejudicial gesil. Prejudicial gesil itu apabila ada perkara pidana dan perkara perdata. Pertanyaan sekarang, perkara pidana sedang jalan. Oleh karena itu lebih baik perkara pidana itu jalan, sehingga apa yang disampaikan dalam pembuktian itu sudah terbukti, akan bisa mengurangi tensi di dalam gugatan perdata dan yang terjadi sekarang ini. Dengan demikian kalau itu data, oh buktinya sudah jelas, apa yang jelas, itu akan mengurangi pidana berjalan lebih dulu, apalagi terbukti atau tidak. Kalau memang nanti terbukti, akan menjadikan bahan tersidik dalam persidangan perdata. Ini permasalahannya kan perkara pidana tidak jalan-jalan, sangkaannya tidak jalan-jalan, sehingga saling memberikan suatu gugatan keperdataan. Itu, Mbak. Jadi belum ada bukti di mana negara ketegasan, kepolisian menentukan salah atau tidak, terbukti atau tidak, bukti kuat tersangka atau tidak, menjadikan gamang dalam suatu penyelesaian seperti Pak Panji juga punya kewenangan, demikian pihak-pihak lain. Begitu, Mbak. Baik, kita ke Pak Kiai Anwar Abbas. Ada anggapan seperti ini Pak Kiai Anwar Abbas dari uraian surat gugatan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Panji Gumilang. Pimpinan Ponpes Al Zaitun merasa dijustifikasi, disudutkan dan dihina atas pernyataan Pak Kiai Anwar Abbas. Bahkan dari kuasa hukumnya Pak Kiai menganggap bahwa semestinya sebagai wakil ketua umum MUI bisa menempatkan diri, bisa paham betul mengenai pernyataan yang utuh yang dilontarkan oleh Panji Gumilang. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, kami penasihat hukum pimpinan pesantren Al Zaitun mengajukan gugatan kepada Anwar Abbas. Seperti apa Pak Kiai tanggapannya? Pertanyaan saya, kenapa tidak yang membuat potongan video tersebut yang beliau tuntut? Yang pertama ya. Yang kedua, kenapa tidak 2 media atau 3 media yang mempublish satu hari sebelum saya menyampaikan pendapat saya dalam wawancara dengan TV One, tidak dia gugat? Mengapa media-media sosial yang terbit tanggal 16, 17, 18 yang juga sama menyatakan bahwa saya Panji Gumilang menyatakan saya komunis, kenapa tidak digugat? Kenapa pertanyaannya saya yang dia gugat begitu ya? Oleh karena itu bagi saya ini sebuah tanda tanya besar, apa maksud yang terkandung di balik tuntutan dari saudara Panji Gumilang ini. Ya, saya bisa memahami ya, tentu ada maksud-maksud tertentu gitu ya. Ya, tapi saya tidak bisa ungkap dalam kesempatan inilah. Saya yakin dan percaya bahwasanya saudara Panji Gumilang sengaja untuk mengangkat pernyataan yang saya ucapkan dan tidak mengangkat pernyataan dari media-media lain yang jauh lebih banyak jumlahnya itu yang menyatakan hal yang serupa. Bagi saya ini sebuah tanda tanya besar. Ada apa di balik ini? Dan saya terus terang belum bisa menjawabnya ya. Oke. Cuma bagi saya ini adalah sebuah pertanyaan besar yang seharusnya ya bisa dijawab gitu. Kenapa kok saya yang dia bidik? Kenapa kok tidak yang menerbitkan TikTok itu yang dia bidik, yang dia tuntut? Nah, saya sampai hari ini belum tahu nih siapa itu yang membuat TikTok tersebut ya. Karena itu berarti kan dia menyebarkan berita bohong. TikTok itu, orang yang produksi TikTok itu memproduksi berita bohong, ya kan? Kemudian berita bohongnya sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Sebagai salah seorang tokoh di Majelis Ulama Indonesia dan di pimpinan pusat Muhammadiyah, ya orang-orang bertanya kepada saya, ada apa Pak Narawas ini? Ini terbongkar ini katanya kan. Ternyata si beliau ini adalah komunis gitu. Ini apa sikap kita ini? Nah, saya kan harus jawab juga kan. Makanya saya ketika dalam dialog itu bertanya. Saya mengutip bahwasannya ya saudara Panji Gumilang ngomong ya sering bicara tentang yang bersifat kontroversial, dan salah satu yang terakhir itu adalah yang berkaitan dengan negara. Beliau menyatakan saya komunis.
Timbul pertanyaan pada diri saya, kalau beliau komunis, ya berarti paham beliau dan ideologi beliau adalah komunis gitu. Dan bagi saya kalau seandainya itu benar ya itu bagi saya sebuah masalah besar ya. Masa di negeri yang berfalsafahkan Pancasila lalu dia sebagai seorang tokoh mensosialisasikan paham komunisme, kan tidak bisa, itu saya terima itu ya. Oleh karena itu menurut saya tibalah gilirannya bagi Saudara Panji Gumilang untuk menjelaskan ya kepada publik ya. Karena medianya banyak sekali yang membuat itu ya, menjelaskan bahwasannya saya menyatakan itu ada konteksnya ya. Silakan saya dijelaskan sehingga masyarakat menurut saya tahu ya, sehingga masyarakat tidak gaduh seperti yang saya rasakan 1 hari sebelum saya wawancara dengan TV One itu gitu. Okay. Saya ingin negeri ini aman, tentram, damai ya. Oleh karena itu jangan ada tokoh-tokoh ya yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial ya. Karena kalau seandainya misalkan para tokoh ini tidak mampu mengendalikan pernyataan-pernyataannya dan sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, itu akan merugikan kita sebagai bangsa dan negara ya. Masalah kita sangat banyak sekali. Jangan hanya dihiasi media ini hanya oleh Az-Zaitun, oleh Panji Gumilang dan oleh Anwar Abbas. Saya tidak suka ya. Saya terus terang saja ya merasa tidak enjoy ya. Kalau media-media ini juga sibuk mengurusi Az-Zaitun, kemudian Panji Gumilang dan saya. Menurut saya ya kalau ada persoalan perdata selesaikan saja di pengadilan kayak saya. Tadi saya datang ke pengadilan dan ternyata Pak Panji Gumilang nggak datang ke pengadilan, kan begitu ya? Oke, Pak Kiai, tapi begini, saya mengutip pernyataan dari kuasa hukumnya Panji Gumilang, kenapa Pak Anwar Abbas yang digugat, karena beliau merasa bahwa Kiai Haji Anwar Abbas dinilai sengaja mendiskreditkan Panji Gumilang sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari upaya UMM-UI yang dinilai menyudutkan pesantren Al-Zaitun. Demikian statementnya dari sang kuasa hukum Panji Gumilang. Bagaimana ini responnya? Ya, nanti dibuktikan di pengadilan betul nggak itu MUI menyudutkan beliau. Yang jelas tugas MUI itu adalah melindungi umat ya. Apa yang dilindungi, akidahnya dilindungi, ibadahnya dilindungi, akhlaknya dilindungi, muamalahnya dilindungi. Kalau ada pihak-pihak tertentu di negeri ini yang akan merusak akidah umat Islam, yang akan merusak ibadah umat Islam, yang akan merusak akhlak umat Islam, yang akan merusak cara-cara bermuamalah umat Islam, ya MUI nggak boleh diam. Itu tanggung jawab dia sebagai organisasi gitu kan. Dan MUI sudah melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut ya. Dan mungkin barangkali bagi Panji Gumilang dianggap pernyataan-pernyataan MUI itu mengganggu diri dia ya. Silakan saja nanti kita buktikan di pengadilan gitu ya. Mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Mana yang baik dan mana yang buruk. Saya ya kita tunggu saja. Oleh karena itu saya pendapat dengan Pak Ibnu, tolong diselesaikan masa pidananya terlebih dahulu gitu. Baik. Tapi kalau seandainya pihak peradilan akan mendahulukan perdatanya, bagi saya juga tidak masalah ya. Tetapi kalau menurut saya ya, yang menjadi biang dalam masalah ini adalah hal-hal yang terkait dengan masalah pidana ya. Oleh karena itu menurut saya ya masalah pidana ini diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian kalau seandainya beliau menang ya tuntut saya gitu, lalu kita ayolah beradu argumentasi ya di pengadilan ya. Lewat kasus perdata yang beliau sampaikan kepada pengadilan. Saya demikian ya. Baik Pak Kiai. Ini proses pidananya masih terus bergulir Prof. Hipnu, tapi kalau dari sisi gugatan perdata, mana yang akan dikabulkan dan mana yang akan dimentahkan oleh Majelis Hakim, Prof. Hipnu? Ya, artinya gini, tadi saya katakan, ini perkara ini kalau dalam hukum tadi prejudicial gesir. Jadi putusan yang lebih dulu yang berakibat terhadap putusan yang belakangan. Artinya kalau pidana itu sudah jalan dulu, sudah diputus, terbukti atau tidak. Nah kalau memang dia terbukti, ya Pak Abbas sudah dalam arti memang apa yang disampaikan betul, kan gitu kan. Tapi kalau memang nanti tidak terbukti, sebaliknya. Oleh karena itu dalam konteks hukum prejudicial gesir itu pidana harus jalan yang berakibat terhadap putusan sebelahnya. Satu. Yang kedua, bagaimana kemenangan yang ada? Saya kira kalau apa yang disampaikan Pak Abbas dan MUI itu subjek hukum dalam kapasitasnya sebagai tokoh. Kapasitasnya sebagai Majelis Ulama Indonesia yang punya tanggung jawab ketika ada informasi, ada pernyataan yang keliru, itu akan diluruskan. Itu tanggung jawab yang melekat pada organisasi. Seperti misalnya saya sebagai dosen, tanggung jawab memberikan pelurusan, memberikan suatu nilai. Kalau jelek kok dijadikan masalah, ya
itu bagian harus bagaimana suatu penilaian. Itu yang jadikan. Oleh karena itu, pertanyaan yang kedua, pandangan dari Pak Panji ternyata penilaian itu sepotong. Lah disitulah ada suatu miskomunikasi, misinformasi yang saya kira kalau memang masih berpegang pada pendapatnya, ya tadi Pak Abbas, diselesaikan di pengadilan, diuji di pengadilan, pernyataan potongan atau pernyataan utuh. Maksudnya bagaimana, kerugiannya bagaimana, kemudian diksi dari awal dan akhir itu seperti apa. Itu saya kira nanti pembuktian yang berkepanjangan. Itu Mas, kalau yang terkait dengan keperdatanya. Kalau pidananya saya kira cepat sekali itu, kalau memang nanti Barreskrim segera melimpahkan, kalau nggak salah besok Rabu dipanggil, segera selesai. Karena putusan pidana berakibat terhadap putusan perdata yang akan dilakukan. Baik. Terima kasih Prof. Hipnu atas waktunya bersama kami. Terima kasih juga Boya Anwar Albas sudah berbincang bersama kami di program Keberatan. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Pak Hipnu, Prof. Hipnu. Terima kasih. Assalamualaikum.